mereka bantu saya dan alhamdulillah saya berhasil. Jadi Semuanya perempuan semua. Kekuatan relawan ya Ning Ema Iya, yang relawan. dibangun nih. Nah, dan itu perempuan. Ya semoga ke depan orang NU juga sudah waktunya kembali lagi ke rumah Ka'bah. besarnya, ke Ka'bah. Oke. Nah, ini harusnya petani bisa mendapatkan pupuk ini misalnya lebih banyak, ternyata karena terbatas anggarannya sehingga mereka tidak bisa memenuhi target sesuai dengan lahan yang dia punya. Karena petani itu yang berhak menerima pupuk subsidi itu petani yang mempunyai lahan kurang dari 2 hektar. Kalau yang punya lahan sawah lebih dari 2 hektar tidak berhak menerima pupuk subsidi. Satu lagi infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani itu jalan usaha tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini banyak jamaah Bu di sini Bu. Jamaah kita semua nih Bu. Nanti mohon dinasihati Bu. Okay. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kembali podcast ini. Podcast Satu Tujuan Menjemput Kemenangan. Dari podcast ini kami memang memberikan narasi, visi, misi dari para caleg. Karena kenapa kami berharap politik itu adalah politik ide, gagasan, dan melampaui politik yang dasarnya suka tidak suka gitu ya. Kan kadang-kadang kita memilih itu suka tidak suka, padahal kalau bisa kan relevan tidak relevan gitu ya. Jadi yang ada di Dewan harusnya orang-orang yang relevan dengan kondisi, bisa menjawab tantangan, bisa membantu masyarakat menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Dan hari ini nggak kaleng-kaleng kita hadirkan calon anggota legislatif yang saat ini sedang menjabat menjadi anggota legislatif di Komisi 4 DPR RI. Ya. Jadi memang politisi yang cukup matang karena beliau sebelumnya sudah di DPRD Kabupaten dan alhamdulillah sekarang diberikan amanah di DPR RI Komisi 4. Dan langsung saya perkenalkan ada Ning Ema Umiatul Husnah atau brandingannya Ning Ema. Ya. Betul ya Ning ya? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Ning Ema makasih udah jauh-jauh. Ini masih ada kegiatan tadi di Bogor tetapi menyempatkan ratusan kilometer ke sini dan mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan manfaat. Ning Ema, aku terus terang berusaha meriset. Cukup banyak hasil risetnya. Siapa Ning Ema, cuman salah satu yang tentu kita miliki informasinya adalah Ning Ema ini tadi anggota Komisi 4, Dapil Jatim 8, nomor urut 1, Kabupaten Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, Kota Mojokerto. Itu ya dapilnya. Yeah. Dan Masya Allah beliau ini cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa banyak belajar, kita bisa ngobrol-ngobrol. Okay. Ning Ema, sebagian dari kami tentu mengenal Ning Ema, cuman tentu sebagiannya mungkin belum mengenal atau ingin mengenal lebih jauh. Kalau boleh ceritakan sedikit profilnya, portofolionya yang sudah pernah dijalani sehingga kita makin mengenal. Monggo, Ning Ema. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu di sini. Sebenarnya pertama-tama saya ingin mengenalkan nama saya Ema Umiatul Husnah. Pertama kali saya terjun di politik mulai 2009. Ya. Dan 2009 sudah belajar menjadi caleg di DPRD Kabupaten dan saat itu belum berhasil. Nggak langsung berhasil nih ya? Belum berhasil, belum berhasil dulu. Ya, karena memang itu pengalaman dan yang harus saya ambil hikmahnya itu merupakan tantangan buat saya untuk maju lagi di 2014. Itu di kabupaten nih? Di kabupaten. Oke, lanjut. Kiprah saya sebelum masuk dunia politik, saya memang dipercaya sebagai berawal dari organisasi sosial kemasyarakatan Bandom Nahdlatul Ulama, yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama. Oh, Fatayat NU. Ya, 2006 saya sudah aktif di pengurus cabang, pimpinan cabang Fatayat. 2008 saya terpilih menjadi ketua.
ketua cabang. 2009 saya nyalek, belum berhasil. 2014 masuk saya periode 2. 2 periode saya jadi ketua Fatayat NU Jombang, dan disitulah saya kembali mencalonkan sebagai anggota legislatif dengan strategi yang berbeda, di dapil yang berbeda, dan alhamdulillah saya berhasil. Sebelum kemana-mana, saya mau tahu pelajaran apa Ning yang didapat kemudian ganti dapil dulu dan ganti strategi. Yang khas tuh apa Ning? Mengganti bagian mananya tuh pada saat itu? Kondisi masyarakatnya yang beda. Karena 2009 saya berada di dapil kota. Dapil 1 yang mana itu adalah kecamatan yang memang sangat-sangat berat sekali. Dari segi masyarakatnya beda. Kalau kita sudah pindah dapil di dapil kecamatan yang bersebelahan itu sudah beda. Oh, beda kecamatan aja beda. Beda karena suasananya. kecamatan yang dapil 1 ini memang kecamatan kota, yang mana masyarakatnya memang beda dengan yang ada di agak minggir kecamatan yang bersebelahan. Seperti itu. Juga pertarungannya juga terlalu luar biasa. Betul. Akhirnya saya pindah dapil dengan strategi yang berbeda, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang saya menggerakkan 2014 memang kondisi P3 di Kabupaten Jombang ya memang agak berat karena lawan politik kita pasti PKB dong di Jawa Timur. Nah, teman-teman saya di Fatayat tidak membawa lembaganya, tapi secara pribadi-pribadinya saya minta teman-teman untuk membantu saya karena melihat figur saya ketua Fatayat yang harus diperjuangkan sama teman-teman dan itu perempuan semua. Akhirnya saya gerakkan mereka dan saya membentuk Sahabat Ning Ema. Jadi tidak langsung serta-merta harus mereka saya P3 dan sebagainya, enggak. Karena mayoritas mereka ini dulunya PKB. Nah, dulunya dari partai yang berbeda. Begitu saya muncul dengan menggunakan Sahabat Ning Ema, mereka melihat figur saya. Mereka bantu saya dan alhamdulillah saya berhasil. Jadi semuanya perempuan semua. Kekuatan relawan ya Ning Ema yang relawan. Dibangun nih. Nah, dan itu perempuan. Saksi-saksi pun juga perempuan semua. Dan sampai sekarang terawat teman-teman di Sahabat. Terawat. Dan udah berapa banyak tuh nih kalau kisarannya lah? Kalau dulu waktu di DPRD Kabupaten ya hanya 3 kecamatan yang mungkin relawan yang saya bentuk. Begitu 2019 saya didorong maju untuk di RI, otomatis semua kecamatan, semua harus desa ada ya, harus ada. Wow. Kalau satu desa, kita punya desa 306 desa. Kalau satu desa, relawan kita per desa itu 2 sampai 3 ya sudah 1.000 lebih. Perempuan-perempuan yang menjadi pejuang-pejuangnya Ning Ema. Iya, Masya Allah. Ning, ini sih ngobrol-ngobrolnya Ning. Jadi boleh sambil minum, kita nggak serius-serius. Cuma nih aku pengen belajar aja nih, pengen tahu aja. Ini mungkin juga jadi pengetahuan atau pemahaman. Kan P3 itu kan bisa dibilang ya lahir dari Nahdlatul Ulama ya, beserta 3 fusi yang lain selain Partai Nahdlatul Ulama saat itu. Kemudian kan kalau kita di media nih, suka ditanya kan kita kan, seberapa besar misalnya Nahdlatul Ulama itu suaranya ke P3 gitu. Nah, Ning Ema nih istilahnya cucu dari pendiri, kemudian memang dapilnya di sana. Gambaran besarnya sebenarnya kayak gimana sih nih? Ini mungkin kebanyakan dari saya pribadi yang kurius, saya pengen tahu aja gitu. Gimana nih kalau suara NU dan P3. Dan P3. Jadi sebelum 1973, sebelum P3 lahir, memang Nahdlatul Ulama afiliasi partainya di Partai NU ya, semua kan di situ. Jadi masih partai. Setelah 1973 jadi Partai Persatuan Pembangunan, NU otomatis juga ke P3. Jadi waktu itu memang mayoritas orang NU itu ke P3. Saluran politiknya pasti P3 gitu ya nih. Begitu reformasi, muncullah partai-partai yang lain. Yang baru ya. Disitulah NU,
yang mana notabene kemarin juga ada yang mengatasnamakan ini loh partai NU misalnya seperti itu, atau yang dilahirkan dari NU ini anak kandung NU lah bahasanya seperti itu. Disitulah baru warga NU bisa terbelah. Ada yang ke partai yang baru, ada yang masih tetap istiqomah di P3. Dan alhamdulillah kami sekeluarga masih istiqomah di P3 sampai saat ini. Terkait persentase berapa banyak orang NU yang sekarang di P3 ya relatif masih signifikan sebenarnya. Memang mereka harus kita rawat betul. Ya, kita istilahnya para kiai juga harus kita istilahnya ya kita sowani, kita ya silaturahim dengan kalau kita menjadi anggota DPR ya kita banyak sekali apa-apa yang harus kita beri kepada beliaunya. Kalau beliau punya pesantren, ya pesantrennya harus kita bantu. Harus kita perhatikan lah para ulama-ulama. Setidaknya dikunjungi itu kan beliau-beliau pasti senang kalau kita berkunjung. Seperti itu. Ya semoga ke depan orang NU juga sudah waktunya kembali lagi ke rumah Ka'bah. Besarnya, ke Ka'bah. Jadi teman-teman nih ya, kalau ada pertanyaan dari media atau teman-teman mungkin suka ngeliat di media mainstream ya, kan suka ada pertanyaan ya. Jawabannya Ning Emal tadi sampaikan ya, bahwa dari sisi kesejarahan NU itu yang membentuk P3. Kemudian sekarang ya sebagian besar dari pengurus di P3 juga teman-teman di NU dari beragam lapisan ya. Betul. Ya kan? Ya sekjen kita juga punya pondok apa segala macam itu. Dan NU pun sekarang di mana-mana. Di kader partai-partai lain juga banyak orang-orang tokoh-tokoh NU. Tersebar ya nih. Iya, betul. Dan itulah NU kan memang karena balik ke hitoh kan. Ya, hitoh itu yang dipegang. Oke. Ning Ema, sekarang kalau bicara dapil nih, ini kan menarik ya karena di dapil Ning Ema tuh banyak tokoh juga begitu ya. Kalau kita masuk ke dapil nih Emma, yaitu ada beberapa daerah tadi, ada Kabupaten Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Itu kalau antar kecamatan aja suasananya beda, berarti antar kabupaten tuh suasananya beda ya? Beda. Kebutuhannya beda ya? Beda. Jadi kalau Ning Emma sama tim itu benar-benar pendekatan ke masyarakatnya tuh disesuaikan ya? Iya, dengan kearifan lokal juga. Karena kalau saya sudah masuk ke Kabupaten Nganjuk, Madiun, itu udah beda karakter masyarakatnya. Nih, sekarang coba kita bahas satu-satu nih. Kalau misalnya ke Jombang, itu kira-kira kebutuhan masyarakatnya apa? Atau ada mungkin yang tipikal di beberapa daerah relatif biasanya yang dibutuhkan itu ini atau masalahnya biasanya ini. Apa yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat di sana? Kalau memang saya Dapil Jatim 8 ini memang saya fokus itu di Kabupaten Jombang. Fokus saya di sana. Dengan tapi tidak meninggalkan kabupaten yang lain. Paling saya juga ada beberapa program yang saya turunkan di Kabupaten Mojokerto, di Kabupaten Nganjuk. Cuman yang saya fokus hari ini dan kerja-kerja elektoral yang saya berikan secara maksimal yaitu di Kabupaten Jombang. Ya karena memang saya sendiri juga menjadi ketua DPC, jadi saya juga harus bertanggung jawab dong untuk bagaimana mendongkrak suara DPRD Kabupaten dari fraksi P3. Hari ini kita dapat 7 kursi. Nah, target ke depan kita upayakan bekerja keras untuk bisa mencapai minimal 10 kursi. Ini target-target yang harus kita tempuh. Untuk masyarakat kita tipikalnya, kalau di tempat kami memang masih banyak yang istilahnya manut guru, manut kiai, manut pimpinan. Ini tipikal masyarakat di Kabupaten Jombang. Ya, mayoritas seperti itu karena kita ini background-nya adalah NU. Pondok pesantren juga banyak di sana. Dan mayoritas teman-teman yang membantu saya juga dari NU dan banom-banom NU itu. Kalau di sana nih mereka bertani atau apa masyarakatnya kehidupannya? Ya, pertanian ada. Pertanian. Ya, pertanian juga banyak, pedagang kecil juga. Aspirasi mereka biasanya apa sih, Ning Emma, yang biasanya
masih mereka keluhkan kan biasanya ada yang agak tipikal tuh, biasanya masalah pupuk dan seterusnya. Itu masih Iya. terjadi di Masih. Jombang? Setiap kali saya turun ketemu dengan para petani yang ditanyakan pasti pupuk. Hmm. Pasti pupuk ini. Jadi dari tahun ke tahun yang dipermasalahkan pasti pupuk itu. Oke. Kalau Ning Emma Komisi 4 tuh mitranya apa aja ya, Ning? Dari Kementerian Pertanian, Oh, cocok sebenarnya ya? iya, Oke. KKP, Perikanan, Kelautan dan Perikanan, sama KLHK, Lingkungan Hidup. Oke. Jadi memang cocok ya, masyarakatnya yang diwakili itu sektornya pertanian, ininya pertanian ya. Betul. Ya, kalau pertanian cocok untuk kita, tapi karena di situ ada kelautan dan perikanan, di dapil kami nggak ada laut. Nggak ada laut. Iya. Semua pertanian ya, atau perkebunan juga ada ya? Ada perkebunan ya. Hmm. Perkebunan, peternakan itu masuk dalam Kementerian Pertanian. Iya. Nah, di sana industri mulai tumbuh, Ning Emma? Ya, industri tumbuh bagus di sana. Investor juga banyak yang masuk ke Kabupaten Jombang dan alhamdulillah berkembang. Oke. Ning Emma, kalau masalah-masalah yang saat ini masih dirasakan masyarakat dan masih sering dikeluhkan itu biasanya apa aja nih? Pada umumnya hari ini kan kita lihat dulu kalau ibu-ibu, emak-emak hari ini yang dikeluhkan adalah harga bahan pokok yang semakin mahal. Nah, harga kebutuhan pokok lagi naik ya? Makanya dengan tagline P3 yang harga-harga murah itu sangat pas sebenarnya. Itu sangat diharapkan oleh masyarakat kan. Bagaimana P3 ke depan bisa mewujudkan dengan tagline itu, ini juga harus kita wujudkan. Ya, kita terus dorong itu. Jadi memang yang perlu dikeluh kesahkan masyarakat kalau urusan harga bahan pokok semakin naik, ya itu salah satunya. Kalau petani ya terkait dengan pupuk subsidi itu. Nah, Ning, kita punya ini Ning Emma, punya data nih ya. Menariknya, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto itu menurut sejumlah data turun drastis dari 19.535 ton, sebelumnya 34.879 ton. Kemudian ini biasanya nih keluhan selanjutnya kadang-kadang timing ngasih pupuknya itu ke petani juga kadang-kadang kurang pas gitu ya. Telat, langka. Udah gitu kadang-kadang pertaniannya butuhnya pupuk yang ini dikasihnya yang beda. Nah, itu ditemukan nggak nih di dapil? Ada beberapa relatif? Memang kalau penurunan subsidi itu tidak hanya di Kabupaten Mojokerto saja. Ya, ini berlaku seluruh Indonesia. Jadi Kementerian Pertanian itu mengupdate data setiap tahun, ERDKK dari petani itu setiap tahun masuk ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian kita serahkan kepada Kementerian Keuangan yang mana nanti juga dengan Pupuk Indonesia. Bagaimana pupuk subsidi bisa cukup? Karena memang anggarannya sangat terbatas. 2024 saja data ERDKK yang harus dipenuhi melalui pupuk subsidi itu ada 10,4 juta ton yang harus dipenuhi. Dan itu pemerintah hanya sanggup memenuhi 4,8 ton. 4,8 juta ton. Jadi kan tidak sampai 50%. Jadi anggaran yang semestinya itu anggaran kurang lebih sekitar 70 sampai 75 triliun, pemerintah hanya menyiapkan 26, sekian triliun. Jauh ya? Jauh. Nah, kemarin pemerintah melalui Pak Presiden dan Kementerian Keuangan memberikan tambahan anggaran 2024 ini sebesar 14 triliun untuk pupuk subsidi. Nah, tidak memenuhinya target sesuai dengan data itulah yang membuat di bawah ini pupuk pasti berkurang langka. Nah, ini harusnya petani bisa mendapatkan pupuk ini misalnya lebih banyak, ternyata karena terbatas anggarannya sehingga mereka tidak bisa memenuhi target sesuai dengan lahan yang dia punya. Gak ada sekarang hari ini pupuk subsidi bisa merata dan sesuai target, nggak bisa. Karena memang anggaran pemerintah memang sangat terbatas.
cukup enggak cukup dengan anggaran segitu, ya itu pupuk subsidi yang adanya. harus dibagi. Oke. Jadi dimanapun, tidak di Kabupaten Mojokerto saja, di mana-mana. Jadi kemarin tuh kita turun di Sukabumi, kemudian di Jawa Barat ya, kemudian sempat Ya. kemarin di beberapa daerah lain. Itu petaninya gitu. Ini Semua. nggak hanya langka, Betul. mahal aja kalau ada bagus gitu. Betul, Cuman ini betul. udah Ya. nggak ada ya. Iya, Ning. seperti itu. Dan ini memang harus ada penataan sistem ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Ning Ema menyorotinya gimana tuh, Ning Ema? Memang ini ansih soal anggaran atau sebenarnya jangan-jangan kita bisa punya terobosan atau kementerian terkait harusnya punya terobosan? Iya, jadi memang ada wacana Hmm. dari Pak Menteri itu ada bantuan langsung pada petani, tapi ini belum bisa berjalan karena permennya harus dirubah dulu. Nah, Oke. ini kan butuh proses. Nah, nanti teknisnya seperti apa pasti kita kawal kan. Jangan sampai ini nanti turun salah sasaran. Karena petani itu yang berhak menerima pupuk subsidi itu petani yang mempunyai lahan kurang dari 2 hektar. Kalau yang punya lahan sawah lebih dari 2 hektar tidak berhak menerima pupuk subsidi. Nah, ini kan tugas dari kita sebagai wakil rakyat kan harus ada pengawasan di situ. Tuh. Jadi nggak boleh kalau punya lahan 5 hektar terus ngambil pupuk subsidi, nggak boleh. Nah, ini harus pengawasan ini harus diketat. Jadi harus paralel ya. Kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidinya harus dikawal Ya. dan nanti implementasinya di lapangan juga harus tepat evaluasi, sasaran. Betul. Seperti Menarik, itu. menarik. Wah, ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita bisa datengin Ning Ema dan kita bisa tahu nih ternyata kalau langka itu ya memang ada kondisi kelangkaan anggaran yang disebabkan anggaran. Oke. Ya. Dan mudah-mudahan ada terobosan dan mudah-mudahan Ning Ema akan terus berjuang ya di Komisi 4 untuk terus menjaga ini. Ning Ema, kemudian nih ada data-data soal kemiskinan. Kalau ini di Kota Madiun sebenarnya. 2019 itu hingga 2021 itu ada peningkatan angka kemiskinan. Dari 2019 itu 4,35 naik terus 4,98 2020, 2021-nya naik jadi 5,09. Ini kenapa ada kondisi ini kalau menurut Ning Ema di lapangan? Sebenarnya kalau meningkatnya angka kemiskinan di setiap kabupaten atau kota, apalagi ini kota kan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan karena memang dari pemerintah juga itu juga harus memberikan alokasi dana penganggarannya untuk mereka biar angka itu tidak semakin naik. Jadi harus terobosan-terobosan program kepada masyarakat kita supaya mereka bisa mandiri, supaya perekonomian bisa terangkat, mungkin bisa dengan membuka lapangan pekerjaan. Itu terus kemandirian ekonomi dengan pelatihan-pelatihan. Kalau kota itu kan memang anggarannya sangat terbatas. Jadi pemerintah pusat juga harus membantu juga ataupun provinsi. Provinsi Jawa Timur, pemerintah provinsi juga harus membantu untuk itu. Karena memang ini nanti kalau salah satu kabupaten atau kota di Jawa Timur, ini ada beberapa kota yang angka kemiskinannya semakin naik. Mau jelas, gubernur kan juga ikut kena imbasnya. Jadi gubernur juga harus ikut juga membantu pemerintah daerah setempat untuk bagaimana menekan angka kemiskinan itu. Jadi APBN, APBD itu harusnya bisa sinkron gitu ya Ning Ema ya, dan bisa menjadi trigger ada terobosan-terobosan untuk karena setiap anggaran di pemerintah kabupaten itu memang sangat terbatas. Kalau tidak ada supporting anggaran dari provinsi maupun dari pusat. Oke. Ini masalah-masalah lokal nih, ada masalah sampah di Mojokerto gitu di kabupaten ya dinilai belum optimal, kemudian unit armada pengangkut sampahnya dianggap kurang, itu memang ada ya Ning di lapangan? Betul, memang ada. Jadi memang kalau unit mobil pengangkut sampah ini kalau memang itu sampah ini
dari masyarakat kita, dari sampah rumah tangga kita urai dulu sekarang. Manusia hari ini mengeluarkan sampah. Ya. Kita mulai dari sampah rumah tangga. Tuh hampir 99% manusia Ya. tuh membuang sampah. Sampah rumah tangga ini masyarakat kita harusnya mulai sejak dini kita edukasi anak-anak kita. Ini harus kita edukasi bagaimana sampah itu bisa terbelah, terpisah, organik maupun anorganik itu mulai dari sampah rumah tangga. Ya. Nah, ini edukasi ini harus penting dari awal kita melakukan itu. Nah, nanti dari sampah-sampah rumah tangga ini kita kumpulkan mana sampah yang bisa diolah untuk sebagai organik itu, bisa jadi pupuk organik dan sebagainya. Mana sampah-sampah yang memang ini tidak bisa terurai, seperti itu. Atau ada sampah plastik yang ini nanti juga bisa menghasilkan itu. Nah, ini memang harus diedukasi mulai dari keluarga-keluarga kecil kita sendiri. Kalau dari situ ada edukasi, otomatis langkah berikutnya sampah-sampah itu akan terkumpul di salah satu tempat dan situ juga sudah bisa terbelah juga. Nah, selama ini kendaraan-kendaraan pengangkut sampah itu kan masih jadi satu. Nah, ini pemerintah juga harus bisa. Itu juga sudah mulai difikirkan juga. Gitu. Ning, satu lagi nih, apakah masih ada masalah kebutuhan infrastruktur di Dapil Ning Emma? Pasti ada. Yang paling mengemuka apa? Yang paling diharapkan oleh masyarakat? Infrastruktur seperti apa? Jalan, jembatan atau? Jalan. Kalau jembatan itu memang ada, cuma tidak banyak. Yang banyak hari ini yang diminta oleh masyarakat itu adalah jalan penghubung antar desa. Karena kalau infrastruktur kita baik, perekonomian rakyat kita yang di desa juga tumbuh. Dia mudah untuk untuk biaya operasional, biaya produksinya juga murah. Kalau jalan infrastrukturnya ini bagus. Satu lagi infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani itu jalan usaha tani. Oh, itu apa? Jalan usaha tani apa? Jalan usaha tani itu jalan yang mana kalau kita sudah melakukan istilahnya panen, padinya itu mau diangkut di kendaraan dan dari kendaraan itu kita bawa ke tempat penggilingan padi, itu kan infrastrukturnya kan juga harus bagus. Kalau infrastrukturnya tidak menunjang, bagaimana kita mengangkut padi ini untuk dibawa ke penggilingan. Nah, itu jalan usaha tani itu juga penting untuk para petani. Itu yang juga masih belum optimal ya ini ya. Kami dapatkan irigasi juga. Irigasi juga. Kami dapatkan informasi nih jalan kecamatan juga masih belum optimal, masih banyak jalan rusak dan ini menjadi beberapa poin yang diharapkan oleh masyarakat. Ning Emma kalau nanti insya Allah misalnya terpilih kembali, tetap nyaman di Komisi 4 atau sebenarnya masih ada? Sepertinya saya harus mencari berganti komisi karena harus mendapatkan ilmu, pengalaman yang baru dong, gitu loh. 5 tahun ini saya merasa cukup dan sudah banyak sekali saya dapatkan di Komisi 4. Nah, kalau saya 2019-2024 ini di Komisi 4, saya sudah banyak sekali berinteraksi dengan petani, berinteraksi dengan para pembudidaya ikan, peternak, misalnya seperti itu. Sekarang kalau ditakdirkan Allah dan dipercaya masyarakat untuk kembali lagi ke Senayan, insya Allah saya akan pindah komisi di bidang yang lain. Kalau interestnya bidang apa nih Emma? Ya terlepas nanti kebijakan kan ada di pimpinan. Boleh untuk kesejahteraan masyarakat, entah itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan usaha ekonomi. Itu komisi 10 ya? 9, 10 ya. Tapi kita kembalikan juga sih pada fraksi. Kami ditugaskan di mana kan juga kita ikut aja. Itu. Ning Emma, kalau di Komisi 4 itu selama 5 tahun, apa saja undang-undang yang sudah ditelurkan bersama teman-teman selama menjabat kemarin? Kemarin ini masih dalam pembahasan undang-undang terkait dengan
KSDAE itu di Kementerian Lingkungan. Ya, itu masih kita bahas, masih belum final. Jadi itu undang-undang yang masih hari ini masih kita bahas. Insya Allah ini nanti 2024 harus selesai. Sebelum kita purna kan harus kita selesaikan. Dan sebenarnya Komisi 4 ini lumayan vital ya, karena pangan, energi itu kan isu global sebenarnya, bukan hanya isu lingkungan lokal. Hidup, kalau energi enggak kita. Nah itu memang sebenarnya itu komisi yang dinamis sekali ya Ning, karena berhubungan dengan pangan. Oke, Ning, sekarang kita cuman tanya jawab cepat saja. Ya. Ini lucu-lucuan aja. Nggak ada benar, nggak ada salah. Oke. Ini agak filosofi saja. Pilih kemandirian atau kolaborasi? Kemandirian. Oke. Inovasi atau stabilitas? Inovasi. Fokus pada proses atau pada hasil? Hasil. Fleksibel atau konsisten? Konsisten. Terbuka terhadap perubahan atau memegang tradisi? Terbuka pada perubahan. Mengutamakan tugas atau hubungan? Mengutamakan tugas atau hubungan. Ya, misalnya gini, punya kewenangan A, tapi punya hubungan dengan misalnya orang yang beririsan dengan kewenangan itu. Dan bukan tidak mungkin misalnya ada masalah misalnya. Nah itu milih menjaga hubungan atau mengutamakan tugas dan wewenang yang dimiliki? Kalau saya pilih menjaga hubungan tapi dengan target tugas itu harus bisa juga tercapai. Kan tidak harus tugas melulu tugas, tapi tidak meninggalkan hubungan yang sudah dijalin selama ini. Kalau bisa win-win gitu. Win-win solution. Dan jangan Allah itu saling mengalahkan. Ya. Oke. Bertindak cepat atau lebih berpikir dan berencana? Bertindak cepat. Kerjasama atau kompetisi? Kerjasama. Berpikir kritis atau kreatif? Dua-duanya. Dua-duanya. Aduh. Ya itu nggak ada benar nggak ada salah, semuanya benar gitu ya. Jadi memang kita hanya ingin tahu aja bagaimana sebenarnya filosofi yang dipegang gitu ya. Ning Emma, sekarang ini kita udah hampir berada di penghujung. Kami mendedikasikan segmen terakhir ini untuk anak-anak muda, karena kan sebagian pemilih kita juga pemilih muda ya, 53% ke atas, 40%-nya pemilih pertama. Mereka nggak pernah punya experience sekalipun nyoblos begitu. Jadi memang kita ingin mengajak sebesar-besarnya. Jangan sampai di tanggal 14 malah gabut, malah mager kalau bahasa Jadi malah tidur. Dan itu di perkotaan itu Valentine's Day. Itu kita ngeri tuh. Ntar malah nggak nyoblos. Jadi Ning Emma nanti arahnya ke sini. Silakan sampaikan nama segmen ini Hai Anak Muda. Nah, ini bisa himbauan, bisa motivasi. Boleh ajakan memilih pun boleh, karena ini lagi musim kampanye, jadi monggo aja. Atau tiga-tiganya dikemas dalam satu narasi juga boleh. Arahnya ke sini, Hai Anak Muda, silakan. Oke, Hai anak muda. Hari ini kita menghadapi pemilu yang mana semua anak muda harus ikut andil dalam mensukseskan pemilu 2024. Ayo kita nanti tanggal 14 Februari semuanya berangkat ke TPS untuk memberikan suaranya untuk bangsa kita, negeri kita, khususnya coblos Emma Umiatul Husna, Jatim 8 dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 1. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ning Emma terima kasih sudah hadir bersama kami. Semoga nanti Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kemenangan. Amin, kabul. Kabul. Dan mudah-mudahan jalan 28 hari ke depan, ini kan tinggal 28 hari, kalau per hari ini bisa lancar, tidak ada hambatan, para pemilih nanti di bilik itu benar-benar hatinya terpaut begitu ya, sehingga memilih Ning Emma. Buat kalian yang suka, buat kalian yang simpati, buat kalian yang ingin berjuang bersama Ning Emma, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, nyarinya gampang, nomor 17 tuh adanya di pojok kiri paling bawah ya. Ya, betul. Cari nomor urut 1, jadi nggak Gambar usah susah. Ka'bah. Gambar Ka'bah, cari nomor urut 1 nih. Nama itu yang ada di sana ya, nggak ada foto kan Ning ya? Nggak jadi ada, nama. nama. Nah, nama Ning Emma tuh apa di sana?
Ema Umiyatul Husna. Oh, nama lengkap ya, Ema Umiyatul Husna. Ini kadang-kadang ada yang beda-beda nih. Iya betul. Nama asli dan nama di panggilan atau nama di kertas suara. Betul. Jadi kalau Ning Ema nih gampang. Ning Ema Umiyatul Husna ya atau Ema Umiyatul Husna nomor urut 1 di Partai Berlambang Ka'bah nomor 17 ya. Sekali lagi jangan lupa pilih pada 14 Februari 2024. Ning, doa kami menyertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memberikan jalan keluar kalau nanti ada tantangan. Terima kasih sekali lagi sudah. Terima kasih Mas. Ya. Semoga ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share channel ini dan semoga bermanfaat. Saya Imam Priyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.